Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih ya udah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru subscribe, salam kenal. Seperti judulnya, di video kali ini aku mau food prep. Ini tuh udah agak siang ya teman-teman, sekitar jam 10-an gitu, karena tadi abang sayurnya tuh datangnya juga agak siang, jam setengah 10. Tapi alhamdulillahnya ini tadi aku udah selesai bikin sarapan buat anak aku, dan aku juga udah bersih-bersih, jadi ini jam-jam santai lah ya. Kemarin tuh aku sempet buka question box gitu di Instagram aku, buat apapun pertanyaan tentang YouTube akan aku jawab di video kali ini. Jadi sekarang sambil nunggu aku selesai food prep, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan itu sambil cerita ya. Pertanyaan yang pertama tuh tentang gimana caranya memulai YouTube. Jadi awalnya aku memulai YouTube tuh karena merasa hidupku kesepian dan kayak gitu-gitu aja. Jadi sebelum menikah tuh aku sempat kerja sekitar 2 tahun ya teman-teman, dan akhirnya aku memutuskan resign karena harus ikut suami. Dan kebetulan suami aku tuh kerjanya emang berpindah-pindah, jadi mau nggak mau aku harus ikut kan daripada LDR. Pada saat itu suami aku tuh penempatan Sulawesi Selatan, jadi setelah menikah aku langsung diajak ke sana teman-teman. Dan pada saat itu kehidupanku tuh langsung berubah drastis banget. Dari yang biasanya tuh aku sering main sama teman-temanku, ada teman ngobrol, tiba-tiba berubah, seharian aku tuh diem di rumah dan gak ada teman sama sekali di sana. Jadi seharian tuh cuma nungguin suami aku pulang kerja aja teman-teman. Pada momen itu aku tuh kepikiran banget bahwa jadi ibu rumah tangga tuh ternyata nggak semudah itu ya. Di dunia ini siapa sih orang yang nggak punya mimpi? Semua orang tuh pasti punya mimpi yang ingin dicapai. Tapi ketika sudah menikah dan posisinya suami emang pindah-pindah kayak aku gini, akhirnya kita tuh sebagai istri harus meletakkan mimpi-mimpi kita dan mengalah demi suami dan anak ya, Masya Allah. Semoga setiap perjuangan kita sebagai istri dan ibu bernilai pahala yang besar di mata Allah ya, amin. Kembali lagi ke cerita YouTube ya. Jadi pada saat itu aku mulai mikir kayaknya nggak bisa deh aku kayak gitu terus seharian cuma nungguin suami aku pulang kerja. Pokoknya aku harus punya kegiatan tambahan. Tapi pada saat itu tuh memang tidak memungkinkan untuk aku kerja kantoran ya teman-teman, karena seperti yang udah aku bilang tadi, suami aku tuh kerjanya pindah-pindah. Takutnya nanti kalau aku kerja kantoran dan udah terikat kontrak di sana, terus tiba-tiba suami aku mutasi, malah aku ketinggalan di sana. Jadi memang aku harus nyari aktivitas tambahan yang gak terikat di tempat tertentu ya. Tapi pada saat itu belum tahu sih aku harus ngelakuin apa. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian aku hamil teman-teman, dan kebetulan pada saat itu tuh aku hamilnya teler banget. Jadi sejak hamil itu aku udah gak kepikiran sama sekali buat nambah kegiatan lagi karena emang udah lemes banget. Dan akhirnya aku inget banget itu pas aku hamil 9 bulan ada kabar suami aku mutasi ke Papua teman-teman. Itu tuh bener-bener kayak petir di siang bolong, karena aku nggak pernah bayangin suami aku akan pindah ke sana. Sampai akhirnya pas anak aku udah lahir dan umurnya sekitar 9 bulan, itu aku memutuskan untuk ikut suami aja ke Papua karena beberapa alasan. Dan pas di sana kehidupan yang sepi itu dimulai lagi. Jadi di sana aku tuh mulai kerasa kesepian lagi teman-teman, dan merasa bosan banget karena tiap hari kegiatanku tuh sama aja. Dan pada saat di sana pun interaksiku tuh terbatas banget ya. Jadi cuma interaksi sama anak aku yang masih bayi dan sama suami aku, itu pun nunggu dia pulang kerja dulu. Dari situ aku mulai cari lagi inspirasi, kira-kira aku bisa ngelakuin apa ya di rumah. Di awal tahun 2021 aku tuh jadi sering buka YouTube ya, karena di sana tuh emang nggak ada temen kan, jadi kayak banyak waktu luang gitu. Dan pada saat itu channel YouTube yang sering aku tonton tuh channel YouTube-nya Kak Devi Melisa, itu channel tentang keuangan gitu ya. Dan aku inget banget di salah satu videonya Kak Devi Melisa tuh pernah bilang kalau dia tuh sebenarnya gaptek, tapi kalau niat semua orang tuh bisa kok jadi YouTuber. Entah kenapa kata-kata itu tuh membekas banget sampai sekarang buat aku, dan karena itu juga aku mulai mempertimbangkan untuk memulai YouTube. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2021 itu aku nggak sengaja nemu channel YouTube-nya Mbak Marissa Handayani dan Umi Zeza. Dan dari situlah aku akhirnya semakin yakin untuk memulai YouTube dengan topik yang sama, yaitu daily vlogs ibu rumah tangga dan seputar keuangan gitu ya. Dan akhirnya dari situlah kehidupan YouTube aku dimulai. Walaupun di awal tuh belum dapat gaji dari YouTube, itu aku seneng banget karena merasa punya aktivitas baru, punya kesibukan baru yang bikin aku tuh senang dan gak gitu-gitu aja. Walaupun pada saat itu memang belum punya penghasilan ya. Untuk cerita bagaimana aku menaikkan subscriber dan monetisasi itu udah pernah aku ceritain di video aku yang dulu. Kalau kalian mau nonton videonya bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas ya.
Sebelum lanjut ke ceritanya, kita balik ke videonya sebentar ya. Ini tadi aku udah selesai food prep dan sekarang mau masak yang simpel-simpel aja buat makan siang. Ini nanti rencananya aku mau masak tumis toge dan goreng ikan aja biar cepet ya. Bumbu-bumbu yang dipakai standar aja, pasti teman-teman juga udah tahu sih. Sekarang kita lanjut cerita lagi ya. Di awal monetisasi itu aku merasa untuk mendapatkan dolar di YouTube tuh lumayan gampang karena memang ada salah satu video aku yang tiba-tiba booming gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu loh teman-teman, karena semakin kesini itu semakin susah, bahkan kadang tuh aku gajian 2 bulan sekali loh. Karena memang gaji YouTube itu baru bisa cair setelah terkumpul 100 dolar atau sekitar 1.300.000 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memulai YouTube karena uang, menurutku itu dipikirin lagi deh, karena nggak semudah itu sih buat mendapatkan dolar di sini. Jadi menurutku mending kita niatkan untuk berkarya aja di YouTube, jadi nanti kita ke depannya tuh nggak mudah terombang-ambing dan bisa konsisten untuk upload video. Nah, sekarang kita masuk ke perlengkapan yang dibutuhkan untuk bikin konten ya. Selama ini untuk bikin konten aku cuma pakai HP dan tripod aja ya teman-teman. Jadi selama ini memang aku nggak pernah pakai ring light. Jadi cuma cahaya alami dari sinar matahari aja ya teman-teman. Biasanya aku bikin konten tuh antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Karena menurutku itu yang paling bagus cahayanya di rumah aku. Dan pada saat konten itu selalu aku usahain rumah udah dalam keadaan bersih dan anak aku juga udah sarapan. Karena tahu sendiri kan kalau anak kecil lapar tuh dia pasti rewel banget. Jadi kalau anak aku udah kenyang tuh dia udah anteng dan bisa mainan sendiri. Sebelumnya untuk record video kayak gini aku pakai iPhone 11 ya teman-teman. Tapi karena pada saat itu memorinya memang terlalu kecil buat ngonten di YouTube, akhirnya aku harus ganti HP yang memorinya lebih besar sekalian upgrade. Jadi sekarang aku pakai iPhone 13 Pro. Kalau teman-teman pengen tanya beli HP-nya di mana dan beli tripodnya di mana, sekalian nanti aku taruh di description box ya. Jadi kalian bisa cek aja. Jadi memang kalau konten kayak gini tuh cuma butuh modal HP sama tripod aja loh teman-teman. Dan kalau memang mau mulai konten, mulai aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Karena kalau kebanyakan dipikir tuh kita justru nggak akan melangkah ke depan. Yang penting tuh actionnya dulu, dimulai dulu biar kita tuh tahu kira-kira apa passion kita, kira-kira kontennya mau dibawa kemana. Dan kalau ternyata setelah upload beberapa video kita tuh nggak merasakan passionnya, nggak merasakan kesenangan itu mungkin artinya memang bukan jalan kita di YouTube ya. Rezeki itu tersebar di mana-mana, nggak cuma di YouTube kok teman-teman. Dan kalaupun kita nggak cocok di YouTube, itu masih tetap bisa kok ngonten di Instagram atau di TikTok yang menurutku juga lebih gampang karena durasinya lebih pendek daripada YouTube. Intinya harus mulai dulu aja ya teman-teman, jangan kebanyakan dipikir malah kita nggak mulai-mulai. Dan untuk tema video kita tuh nggak bisa tanya ke orang lain karena yang tahu passion kita tuh ya diri kita sendiri. Dan yang tahu kita mampunya bikin konten apa itu juga kita sendiri. Pokoknya kalian harus tentukan tema yang kalian suka ya. Yang terakhir, untuk edit video aku selalu menggunakan satu aplikasi aja, yaitu InShot yang versi gratisan. Sekarang kita balik lagi ya ke videonya. Alhamdulillah ini tadi aku udah selesai masaknya dan sekarang mau aku simpan aja di tudung saji dulu masakannya. Malam ini rencananya aku mau keluar sama suami dan anak aku. Jadi sebelum itu aku mau siap-siap dan mandi dulu ya. Kebetulan hari ini tuh memang jadwal aku scrubbing, dan untuk scrubbing aku selalu menggunakan body scrub dari Scarlett Whitening. Sebelumnya aku pakai yang varian Coffee dan sekarang aku lagi nyobain varian yang lain yaitu Romansa. Body scrub dari Scarlett ini memang ada beberapa varian ya teman-teman, tapi semuanya itu sama kandungan dan fungsinya, cuma beda di wanginya aja. Jadi kalian bisa pilih wangi yang kalian suka. Body scrub dari Scarlett berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Ini udah aku rasain banget sih teman-teman, karena kulit aku tuh sekarang emang jadi lebih merata warnanya. Dan memang jadi lebih cerah juga. Dan setiap selesai scrubbing pakai ini, aku tuh selalu merasa terlahir kembali karena kulit tuh rasanya bersih banget. Dan yang paling penting, body scrub dari Scarlett ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati tanpa bikin merah-merah dan tetap bisa menjaga kelembapan kulit kita loh teman-teman. Cara pakainya gampang banget. Sebelum mandi kita ratakan semua body scrub ini ke seluruh permukaan kulit. Kita diamkan selama 3 menit atau sampai setengah kering. Setelah itu langsung aja kita gosok-gosok dan kita bilas pakai air. Body scrub dari Scarlett bisa kita pakai 1-2 kali dalam seminggu. Dan aku pribadi juga selalu mengusahakan scrubbing 1 kali seminggu sebagai sarana relaksasi di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Setelah scrubbing, aku lanjutkan dengan mandi menggunakan shower scrub dari Scarlett Whitening.
Sebelumnya aku udah nyobain yang varian coffee dan sekarang tinggal segini. Tapi hari ini aku mau nyobain varian yang lain yaitu Freshie. Shower scrub dari Scarlett juga ada banyak varian ya teman-teman. Tapi semua varian itu sama fungsi dan kandungannya, cuma beda di wanginya aja. Untuk yang Freshie ini baunya tuh wangi-wangi bunga gitu ya teman-teman. Dan ini lebih ke arah seger. Sedangkan yang romansa tadi tuh juga wangi bunga tapi ada manis-manisnya gitu. Kalau aku pribadi tuh lebih suka yang romansa daripada yang Freshie ya. Dulu aku tuh tipe orang yang gak suka mandi pakai sabun cair ya teman-teman. Tapi ternyata setelah nyobain shower scrub dari Scarlett ini, aku tuh jadi ketagihan. Karena memang tiap selesai mandi pakai ini tuh rasanya bener-bener bersih dan wangi. Dan itu juga memang sesuai dengan kandungannya yang bisa membantu mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran pada kulit. Setelah mandi, aku lanjutkan dengan memakai body lotion dari Scarlett. Ini masih pakai varian yang sama seperti shower scrubnya tadi ya teman-teman. Dan antara shower scrub dan body lotion ini baunya sama persis loh. Body lotion dari Scarlett berfungsi untuk melembabkan kulit dan memang ampuh banget buat mencerahkan kulit. Sebelumnya warna tangan aku tuh agak belang ya teman-teman. Tapi sejak rajin menggunakan body lotion dari Scarlett dan serangkaian body care-nya yang lain, kulit aku tuh sekarang warnanya jadi merata. Selain itu, sebelumnya aku tuh juga punya bekas luka yang lumayan hitam di kaki aku. Tapi karena lukanya itu di betis aku bagian dalam, aku nggak bisa nunjukin di sini ya. Sejak rutin pakai Scarlett, itu bekas lukanya beneran cepat banget memudarnya. Aku sendiri tuh nggak nyangka ternyata bisa pudar secepat itu, Masya Allah. Dan ini dia keadaan kulit aku setelah menggunakan body lotion dari Scarlett. Bener-bener lembab dan gak ada lagi ceritanya kulit kita bersisik dan kering. Pokoknya jangan lupa untuk selalu menggunakan serangkaian body care dari Scarlett Whitening ya. Semua produknya sudah halal, teregistrasi di BPOM RI dan harga per produknya cuma 75.000. Untuk pemesanan produk bisa melalui Line, WhatsApp, atau Shopee Mall. Nanti semua linknya akan aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung aja cek ke sana. Ini di malam harinya, kita lagi perjalanan ke salah satu mall di kota kami. Buat teman-teman yang pernah tinggal di kota ini pasti udah tau lah ya ini di mana. Alhamdulillah ini kita udah nyampe di mall dan mau lanjut ke Mr. DIY. Anak aku tuh katanya minta dibeliin boneka, jadi ya udah kita sekalian refreshing aja hari ini. Dan seperti biasa, rencana nggak pernah sama dengan kenyataannya karena sesampainya di sini dia tuh bingung nggak jadi minta beli boneka, malah lihat mainan yang lain. Tapi ya udahlah ya. Kayaknya ini baru pertama kali ya aku bikin vlog keluar rumah. Biasanya tuh selalu di dalam rumah aja. Kalian suka nggak sih teman-teman kalau ada vlog jalan-jalan kayak gini? Boleh banget komen di bawah ya. Untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih udah nemenin aku beraktivitas hari ini. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat dan kalau ada salah kata aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.